Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Habibatul Lailiyah sebagai moderator kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai tema siasah dan kelembagaan Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu 1. Tia Apriliana Putri, kedua saya Umi Habibatul Lailiyah, dan yang ketiga Tiwi Eka Agustin. Di sini kami akan membahas pokok-pokok pembahasan mengenai pengertian fiksiasah, 2. Objek kajian fiksiasah, yang ketiga kegunaan fiksiasah, yang akan dijelaskan oleh saya Umi Habibatul Lailiyah. Yang keempat, asas-asas siasah syariah. Yang kelima, demokrasi dalam politik Islam. Yang keenam, toleransi politik dalam Islam, yang akan dijelaskan oleh Tiwi Eka Agustin. Dan yang ketujuh yaitu konsep-konsep kelembagaan Islam, yang akan dijelaskan oleh Tia Apriliana Putri. Baik, silahkan simak penjelasan kami. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian fiksiasah. Istilah fiksiasah terdiri dari dua kata, yaitu fik dan siasah. Pengertian fik secara etimologis, fik adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Sedangkan secara terminologis, fik adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syarak mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafasili. Selanjutnya, pengertian siasah. Secara linguistik, siasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat asas Al-Quran, mengatur kaum, memerintah, dan memimpin. Secara terminologis, dalam lisan Al-Arab, siasah diartikan mengatur atau memimpin suatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Kesimpulan bahwa siasah mengandung beberapa pengertian, yaitu 1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat, 2. Pengendalian hidup bernegara, 3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam bernegara, 4. Perumusan perundang-undangan, 5. Pengaturan hubungan antar negara, dan yang keenam yaitu strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara. Jadi, kesimpulan fiksiasah yaitu membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan warga negara lainnya, hubungan negara dengan lembaga negara, dan hubungan antar lembaga negara. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai objek kajian fiksiasah. Memperhatikan beberapa pengertian fiksiasah dapat diambil suatu pemahaman bahwa objek kajian fiksiasah secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan yang di dalamnya membicarakan perihal berikut. 1. Hak-hak individu dalam bernegara. 2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpikir politik. Yang keempat, hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara. Yang kelima, strategi operasional dalam melakukan pemilihan umum. Yang keenam, perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara. Yang ketujuh, pelaksanaan demokrasi politik. Dan yang kedelapan, pengelolaan negara dan pencapaian tujuan. Yang kesembilan yaitu nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara. Dengan demikian, kajian fiksiasah dibagi menjadi 3, yaitu yang ke-1, siasah dauliyah. Dalam siasah ini cakupannya lebih luas, sebagaimana kajian yang berkaitan dengan perjanjian ekstradisi. Kajian fiksiasah ini mengenai kenegaraan dengan segala aspeknya. Yang kedua yaitu siasah dusturiyah.
Dalam siasah ini fokusnya lebih kepada hubungan pemimpin dengan rakyat di suatu negara dan pemerintahan tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu siasah maliyah. Dalam siasah ini dibahas mengenai yang berkaitan dengan perekonomian negara. Siasah maliyah adalah siasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Baik, yang ketiga kami akan membahas mengenai kegunaan fiksiasah. Dalam kegunaan fiksiasah ada dua kegunaan mendasar yang dapat dipetik dari mempelajari fiksiasah, yaitu yang kesatu, kegunaan akademik. Kegunaan yang berkaitan dengan dunia pendidikan, khususnya pendidikan ilmu politik yang merupakan bagian dari kajian disiplin ilmu sosial. Dengan mempelajari fiksiasah diperoleh hal-hal sebagai berikut. 1. Bertambahnya wawasan pengetahuan di bidang ilmu sosial, terutama dalam pengetahuan politik perspektif Islam. Yang kedua yaitu mempelajari akar sejarah politik dan pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang diterapkan dalam siasah syariah dapat dijadikan pedoman dan strategi pemberlakuan norma-norma politik pada masa kini. Yang keempat, bisa mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber siasah syariah dapat menambah wawasan pemahaman dan penafsiran yang lebih luas. Yang kelima, mempelajari jatuh bangunnya pemerintahan pada masa Nabi. Dan yang keenam yaitu untuk menambah wawasan dan konsep-konsep mengenai kekuasaan dan pemerintahan dengan acuan siasah syariah. Kemudian kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Melakukan uji coba melalui pembangunan demokrasi dan nilai-nilai politik di Indonesia, sehingga apabila ditemukan indikator kesuksesan dunia akan bercermin kepada demokrasi Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 1. Bekerja dengan data dan informasi yang cukup dan akurat. Yang kedua yaitu tidak melakukan kebijakan yang monopolitis. Yang ketiga, memberikan bobot yang seimbang antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, melakukan berbagai upaya koordinatif dengan berbagai pihak maupun antar sektor lain. Yang kelima, yaitu secara efektif menjadikan aspek lingkungan hidup terlibat dalam kepentingan pembangunan. Untuk menjalankan semua itu, pemerintah melahirkan berbagai kebijakan berupa perundang-undangan atau berbagai aturan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas siasah syariah. Yang pertama, asas legalitas, artinya bahwa setiap tindakan administrasi negara harus memiliki dasar hukum atau ada peraturan tertulis yang melandasinya. Yang kedua, asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika yang merupakan norma tidak tertulis. Pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan negara harus berdasarkan pada 1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintahan. Kedua, perencanaan dalam pembangunan. Ketiga, pertanggungjawaban baik oleh pejabat dalam arti luas maupun oleh pemerintah. Keempat, pengabdian pada kepentingan masyarakat. Kelima, pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan penganalisisan. Yang keenam, keadilan tata usaha atau administrasi negara. Dan yang ketujuh, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Demokrasi dalam politik Islam. Gagasan utama dari demokrasi adalah bahwa semua kekuasaan diberikan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sebaiknya bercirikan pada 7 substansi, yaitu yang pertama,
prinsip pentingnya kesadaran kemajemukan. Kedua, keinsyafan akan makna dan semangat musyawarah yang menghendaki. Ketiga, cara haruslah sejalan dengan tujuan. Keempat, bahwa suasana masyarakat demokratis mempersyaratkan nilai kejujuran dalam proses permusyawaratan. Kelima, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yakni pangan, sandang, dan papan. Keenam, adanya kerjasama dan saling percaya antar warga negara untuk saling mendukung secara fungsional. Dan yang ketujuh, adanya pendidikan demokrasi yang sehat. Tegaknya suatu pemerintahan dan negara dalam konsepsi politik Islam atau siasah syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Al-Mubarak tahun 1995 adalah keharusan adanya penegakan prinsip-prinsip yaitu 1. Penentuan pemerintah, kepala negara, pemimpin dan pemilihannya. Yang kedua, baiat atau perjanjian antara dua golongan. Yang ketiga, pengikatan diri dan beriltizam kepada kaidah-kaidah tasyri' yang dibawa Islam. Yang keempat, syura atau musyawarah. Yang kelima, tanggung jawab. Dan yang keenam, hak umat untuk melakukan pengawasan dan kritik konstruktif. Toleransi politik dalam Islam. Islam mempersembahkan prinsip bagi pemerintahan kepada manusia dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam konsepsi politik Islam ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu 1. Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah mengharuskan umatnya memegang teguh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah umum bagi pemerintahan. Yang kedua, kata Al-Khalifah tidak sekedar berarti tegaknya negara bagi kaum muslimin, di mana seorang pemimpin atau pemerintahan menjadi kepala negara. Kata khilafah adalah masdar dari kata khalafa yakhlifu yang berarti menjadi berada di tempat sesudahnya, seakan-akan ia berada di belakangnya atau khalfahul. Yang ketiga, ungkapan sistem al-khalifah atau sistem pemerintahan Islam berarti kumpulan prinsip-prinsip dasar yang dibawa Islam di dalam dua sumbernya yang pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kelembagaan Islam. Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh sudah sepatutnya memiliki peran utama dalam kehidupan politik sebuah negara. Untuk menuju arah keintegrasi kehidupan masyarakat, negara dan Islam diperlukan ijtihad akan memberikan pedoman bagi anggota parlemen atau politisi dalam menjelaskan hujahnya dalam berpolitik. Adapun konsep-konsep kelembagaan dalam politik Islam, antara lain yang pertama yaitu konstitusi. Dalam fikih Syiah, konstitusi disebut juga dustur. Dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis atau konvensi maupun yang tertulis konstitusi. Sumber hukum konstitusi Islam ada 3. Yang pertama yaitu yang tidak kalah penting adalah sunnah atau segala perkataan dan praktik kehidupan Nabi Muhammad SAW, manusia yang dipilih Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada semua manusia. Yang kedua, ijma, yang berarti kesepakatan universal atau konsensus yang bersifat umum. Yang ketiga yaitu qiyas, yaitu metode yang digunakan untuk memecah suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu. 2. Legislasi. Dalam Islam, legislasi atau perundang-undangan terbagi dalam 4 bentuk. Dalam kajian fikih Syiah, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga dengan istilah al-sultah al-tashri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi A. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
B. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya. C. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Demokrasi. Dalam hal ini, demokrasi berasal dari pengertian bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Maksudnya, kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota atau city-states Yunani kuno pada abad ke-6 sampai dengan ke-3 sebelum Masehi. Ciri-ciri negara yang memiliki sistem politik demokrasi yaitu A. Adanya pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dalam penyelenggaraan pergantian pemimpin secara berkala, tertib, damai dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif. B. Prasarana pendapat umum, baik pers, televisi maupun radio, harus diberi kesempatan untuk mencari berita secara bebas. C. Sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan, lebih mengutamakan musyawarah daripada paksaan dalam menyelesaikan perselisihan, sikap menerima legitimitas dari sistem pemerintah. 4. Ummah. Dalam Piagam Madinah, pemakaian kata ummah mengandung dua pengertian, yaitu 1. Organisasi yang diikat oleh akidah Islam. 2. Organisasi umat yang menghimpun jamaah atau komunitas yang beragam atas dasar ikatan sosial politik. Yang kedua, Islam yang memberikan identitas pada ummah, mengajarkan semangat universal. Ketiga, karena umat Islam bersifat universal, maka secara alamiah umat Islam juga bersifat organik. 5. Syura. Kata syura berasal dari syawara yang secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Kata syura dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna segala sesuatu yang didapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain atau termasuk pendapat untuk memperoleh kebaikan. Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi.